Alkisah, di masa lalu manusia hidup berdampingan dengan beragam jenis makhluk hidup termasuk monster. Akibat serakah, manusia mulai menyatakan perang dengan bangsa monster yang buat para monster terusir dan tidak boleh melewati batas yang dibuat. Kini, Raja Monster telah mati akibat perang saudara antar monster demi menggulingkan rezimnya. Karena itu, sang ratu yang sedang hamil harus melarikan diri ke dunia manusia dari kejaran para pembunuh yang dikirim Raja Monster baru. Sebab, anak yang dikandungnya itu diklaim akan mengubah dunia manusia dan monster kelak. Namun para loyalis raja lama yang mendampingi sang ratu harus terbunuh oleh monster pemburu sang ratu. Sang ratu terpojok tanpa adanya pengawal dan bersiap menerima nasib. Namun tiba-tiba muncul pengawal lain bernama Ceking untuk selamatkan si ratu. Dia gak sendiri, seonggok monster lain bernama Montok juga datang. Saat kabur, sang ratu yang lagi hamil ini gak kuat lari jauh, sehingga Montok keluarkan ultinya yang disebut jurus menggoda hidung belang. Ceking yang gak terima si Montok ditatap manja si monster pemburu pun langsung menghajarnya, karena si Montok adalah istri si Ceking. Berkat kerja sama suami istri itu, mereka berhasil kabur dengan membuat si monster pemburu nyangkut di antara pohon. Kini ke desa Yongning. Tian Yin adalah wali kota dari desa ini yang selalu ditemani sohibnya bernama Xiao. Biarpun seorang wali kota, Tian Yin tetap gak berdaya di hadapan Mama Li serta Tante Mo. Niat melerai pertengkaran malah berakhir di Smackdown. The power of mak-mak. Tian Yin diketahui butuh alat bantu di kaki untuk bisa berjalan normal. Dan wali kota ini diketahui punya hobi menjahit serta memasak. Tian Yin juga tinggal bareng neneknya yang punya sakit Alzheimer dan merasa dia adalah ninja. Karena itu, kamarnya dipenuhi jebakan-jebakan Batman. Nenek yang kita panggil aja Nenek Lia ini selalu membawa pedang karatan pusaka keluarga Marga Song yang diklaim pedang pembunuh monster. Pedang itu dulu milik anaknya yang adalah seorang pemburu monster kelas wahid. Sang anak pergi karena suatu alasan dan meninggalkan keluarga dan desanya. Karena itu Nenek Lia terus pergi mencarinya. Pindah ke seorang cukong kaya bernama Tuan Chen yang kumpulkan biro pemburu monster yang sebenarnya udah dibubarkan. Tujuannya ialah minta bantuan mereka menangkap sang ratu monster beserta anak yang dikandungnya. Balik ke Tian Yin yang ketemu dua orang pengembara sedang menuju ke desa Yongning. Lihat Tian Yin, si wanita ini bilang sepertinya dia enak dimakan sambil diendus-endus. Dipikir mereka lagi lapar, Tian Yin arahkan mereka ke restoran miliknya di desa. Sampai di restoran muncul tamu lain bernama Xiaolan. Dari koin yang dikalunginya, kedua pengembara tahu kalau dia adalah seorang pemburu monster. Level para pemburu monster bisa dilihat dari jumlah koin yang dimiliki. Xiaolan punya 2 koin yang artinya dia level 2. Tahu masuk kedatangannya, sang pria pengembara mulai menutup semua pintu serta jendela dan langsung beradu kungfu dengan Xiaolan. Rupanya dua pengembara tadi adalah si Ceking dan Montok yang nyamar dengan memakai kulit manusia. Si Ceking oke lah, tapi gimana caranya si Montok muat di kostum penyamaran dia ya? Gak sesak apa? Tanpa sebab pasti kedua monster mulai bertengkar. Buat sudahi kecerewetan bininya, si Ceking langsung menyosor aja. Lihat itu, Xiaolan pecut yang kena keranjang berisi sang ratu monster. Sehingga Ceking dan Montok berusaha menyerang Xiaolan demi menjaga sang ratu. Xiaolan sendiri mengarahkan cermin ke Montok yang merupakan kelemahan monster. Ceking tentu gak tinggal diam dengan menyerang Xiaolan. Di keadaan terjepit, Xiaolan keluarkan jimat yang menempel di dahi Ceking dan membuatnya mematung. Kayak jimat anti vampir Cina gitu. Montok segera serang balik buat selamatkan suaminya. Mendadak, kedua monster terperangkap dalam jaring milik pemburu monster level 4 bernama Luokang, di mana monster akan dijual demi uang nantinya. Di sisi lain, sang ratu terus mengendus Tian Yin yang dia mematung karena ketakutan. Jadi, dia pun dibawa keluar sebagai sandera. Luokang tanpa pikir coba menangkapnya yang dicegah Xiaolan. Sebelum kabur, sang ratu meludahi Tian Yin dulu. Untungnya, para pemburu monster tidak mengejarnya dan memilih pergi. Xiaolan yang kesal buruannya diembat Luokang melampiaskan ke Tian Yin yang belum juga sadar tadi itu monster. Berhubung capek beradu kungfu, Tian Yin disuruh memasak untuknya. Beres masak, Tian Yin mau balik tidur ke rumah Nenek Lia. Namun Xiaolan malah mengajaknya bobok bareng. Dengar itu, sang wali kota tentu senang. Jadi dengan perasaan riang gembira dia bersiap di kasur dengan Xiaolan yang mulai mengikat kaki dan tangannya. Wow, PDSM nih. Lalu dilanjutkan jurus totok bibir yang buat Tian Yin gak bisa bersuara. Sepertinya tanda-tanda permainan kasar. Rupanya Tian Yin dibohong. Sebab sang ratu meludah ke Tian Yin tadi mengartikan si monster bakal balik cari dia. Karena itu Xiaolan mau jadikan Tian Yin umpan buat nangkap sang ratu. Ya, batal kimpoi deh. Sementara itu Luokang lagi istirahat dengan dua monster tangkapannya.
Para monster yang kelaparan tanpa sebab pasti malah sibuk nyanyi-nyanyi India disertai tarian dan kemunculan monster-monster kecil. Ternyata tujuan dari nyanyian dan tarian itu adalah untuk pengalihan mencuri kunci rantai kaki mereka. Begitu bebas dengan sedikit tipu muslihat, Luokang pun ditimpa si montok hingga pingsan. Xiaolan yang asik tidur nggak sadar Tianyin udah dicuri sang ratu. Dia dibawa ke hutan dan diminta menyentuh perut hamilnya. Sang ratu yang nggak bisa bahasa manusia ini mau minta bantuan Tianyin untuk menjaga anaknya. Setelah belai perutnya, dia keluarkan telur yang mirip buah iblis di One Piece lalu dimasukkan ke dalam mulut si Tianyin. Dan perut Tianyin pun auto buncit pertanda hamil. Hobi masak dan menjahit serta hamil. Film ini merusak kodrat pria. Gak disangka, monster pemburu ratu muncul di sana. Ratu yang coba melawan pun bukan lawan sepadan si monster gaban itu. Tapi untung, Xiaolan muncul di saat yang tepat. Selagi Xiaolan bertarung, Ratu Monster tinggalkan pesan ke Tianyin sebelum akhirnya meregang nyawa. Xiaolan sendiri nggak sanggup lawan si monster dan suruh Tianyin kabur. Si monster ini tahu anaknya Ratu kini ada sama Tianyin, jadi dia pun mulai memburunya. Sekali lagi dia ditolong Xiaolan dan dibawa kabur karena sadar nggak bisa menang. Tuan Chen datangi desa Yongning bersama pengawalnya. Buat apa? Kita cek dulu keadaan Tianyin di mana Xiaolan lagi periksa kondisi perut Tianyin dan tahu si baby masih hidup. Merasa si monster bisa dijual mahal, dia tawarkan Tianyin dua solusi. Pertama, jalani kehamilan dan melahirkan secara normal. Kedua, beli perutnya dan ambil paksa si baby. Tianyin pikir masa cowok hamil minta diambil paksa. Namun begitu lihat pisau dia berubah pikiran dan mau jalani kehamilan layaknya wanita sambil masuk kamar neneknya. Xiaolan yang nggak tahu kamar nenek Lia penuh jebakan pun harus berakhir terperangkap jaring. Lihat itu, karena lagi bunting, Tianyin butuh bantuan orang lain buat lepasin Xiaolan. Waktu dia jalan keluar, desanya terlihat kosong. Dia lanjut ke tok rumah Xiaowu dan dilaporkan tentang kedatangan orang asing tadi yang menangkap semua orang di sana. Xiaowu berhasil selamat dan bersembunyi di rumahnya. Waktu dia buka pintu, monster itu mengaku sebagai Xiaowu dan minta Tianyin lindungi mereka seperti janji papanya dulu. Tiba-tiba Xiaowu diserang seorang botak bergada dan dihajar tanpa bisa melawan. Walau begitu, Tianyin tetap tidak berani menolongnya. Sementara itu, Xiaolan keluarkan orang-orangan kertasnya buat lepasin dia sebelum Xin pindah ke Tuan Chen yang menahan semua warga desa. Ternyata, semua orang di sana adalah monster yang menyamar dan dilindungi diam-diam oleh papanya Tianyin. Karena papanya percaya manusia dan monster bisa hidup berdampingan. Apalagi monster yang dia tolong adalah vegetarian dan gak doyan makan manusia. Sambil tunjukkan wujud monsternya, Tante Mo terus merepet ke Tuan Chen. Tuan Chen gak pedulikan Tante Mo, dia tunjukkan poster Ratu Monster karena mau ditangkap sama bayinya. Dia janji bakal bebasin siapa aja yang kasih dia tahu keberadaan sang ratu. Gak disangka, Mama Li bersedia buka mulut. Lihat itu Tante Mo tentu kecewa dia mau berkhianat. Jadi Mama Li pun dikentutin dong. Merasa dipermainkan, Tuan Chen suruh pengawalnya serang seekor monster pakai kumbang api sebagai peringatan. Sekali sengat, monster tersebut pun auto pindah alam. Kemudian dia perintahkan bawa semua warga serta membakar habis desa dengan disaksikan Tianyin dan Xiaolan dari jauh. Karena desa udah hancur, Tianyin terpaksa ikut Xiaolan ke kota bernama Sun Tian untuk berkelana sambil menunggu bayinya lahir. Singkat cerita, mereka lagi istirahat makan siang. Si bapak bunting ini makan layaknya orang kelaparan berminggu-minggu dengan memesan menu-menu super asem. Gak taunya, Xiaolan lihat Luokang mengarah ke sana juga. Takut Luokang tahu tentang baby si ratu, Xiaolan suruh Tianyin pergi sedangkan dia pergi menyambutnya. Luokang yang ketemu Xiaolan cerita tentang kabar si ratu monster yang lagi hamil anak yang sangat berharga. Jadi, dia pun ajak Xiaolan kerjasama buat nangkap si ratu. Dengar itu, Xiaolan gak pedulikan dan pergi. Saat itulah, Luokang duduk di meja mereka tadi dan curiga lihat banyaknya bekas mangkok mie. Xiaolan pergi nemuin Tianyin yang asik cemilin asinan kering. Tahu ada bahaya, dia segera bawa dia pergi. Sialnya, gerak-gerik mereka udah ketahuan Luokang, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah aksi itu, Tianyin sempat tertangkap tapi masih bisa diselamatkan Xiaolan. Tanpa mereka ketahui, sang monster pemburu pun memutuskan ikut meramaikan suasana. Xiaolan yang terdesak minta bantuan Luokang. Dengan diiming-imingi uang hadiah penjualan bayi, dia langsung menahan si monster.
Tapi bukannya ikut bantu, Xiaolan malah ajak Tinin buat kabur dan ninggalin Luokang hadapin si monster sendirian. Perjalanan Tinin dan Xiaolan sendiri berlanjut sambil menjahit dan mual-mual ala ibu hamil. Karena itu, Xiaolan bawa Tinin beristirahat ke sebuah hotel bintang 10. Mereka nggak sendiri, sebab si Ceking dan Montok juga berada di sana. Sementara Tinin istirahat di kamar, Xiaolan turun buat makan dan dikejutkan seorang bocil pecicilan bernama Niu Niu. Kemudian muncul seorang wanita bernama Ying Ying yang lagi bantu jaga Niu Niu, sang anak pemilik tempat tersebut. Ying Ying dan suaminya lagi menuju kota Suntien buat datangi sebuah restoran bernama Surga yang bisa bantu dia hamil. Mau hamil kok ke restoran? Gak lama suaminya bernama Tao datang dan dikenalkan pada Xiaolan. Berhubung mereka ini nggak penting, jadi kita skip ke Ceking dan Montok yang datangi Tinin buat nyulik dia. Begitu buka pintu, mereka kembali mematung layaknya vampir Cina oleh Xiaolan. Mereka pun dimasukkan ke dalam lemari untuk sementara. Mendadak Tinin alami kontraksi yang artinya si bapak hamil ini akan melahirkan. Xiaolan tentu bingung harus buat apa karena dia taunya cuma gebukin monster doang. Dengan sotoynya dia siapin ember dan gunting buat cosplay jadi bidan. Merasa persiapan udah matang, dia segera ke posisi ala bidan. Tapi pertanyaannya, tuh baby keluar dari mana ya? Masa lubang bool? Terus tuh gunting mau gunting apaan? Belah sosis jadi 2. Di keadaan genting itu, Ying Ying yang dengar keributan coba intip bareng bocil. Dipikir ada yang mau melahirkan, dia mau coba bantu Xiaolan. Xiaolan terpaksa cari alasan buat usir Ying Ying. Di momen itu, Tinin berhasil melahirkan si baby monster dari mulutnya. Ying Ying yang kaget pun terpaksa dibuat pingsan. Xiaolan dilanjutkan sibuk kejar si baby yang cuma punya perut, kaki, dan ekor. Xiaolan balik urusin Ying Ying yang kelihatan trauma lihat proses lahirnya si baby monster. Namun masalah terjadi kala si Niu Niu ini masuk ke kamar buat main sama baby loba. Gaya main kedua bocil begitu ekstrim sampai melukai Montok dan Ceking. Bahkan mereka memanjat hingga ke atap. Akhirnya selamat. Ceking dan Montok pun mereka campakkan yang untungnya ditolong sama Nenek Lia, sang pendekar peot. Xiaolan dan Tinin sendiri tiba di suatu tempat yang mirip kuil, di mana Tinin lapor ke Xiaolan kalau baby loba demam tinggi. Karena itu mereka terus mengompresi baby berkali-kali. Setelah mendingan, mereka pun coba menghibur baby loba ini dengan permainan mimik wajah yang gak lucu sebenarnya. Setelah sembuh dari demam, baby loba masih kelihatan lemah. Wajar dong, sejak lahir si baby ini belum makan apapun. Karena itu, Tinin minta Xiaolan kasih dia minum susu. Karena cuma Xiaolan yang punya airbag di antara mereka. Aku jadi mikir, emang perempuan belum pernah hamil gitu, di airbagnya ada susu, Pak? Bodoh amat, intinya Xiaolan bersedia demi si baby bisa tetap hidup biar bisa dijual. Jadi Tinin dan para orang-orangan kertas diminta balik badan. Mendadak dia sadar sesuatu dan pura-pura udah selesai. Gak taunya dia ambil jari Tinin buat dites. Rupanya benar, baby loba lebih doyan minum darah dan nyaris saja airbag Xiaolan bocor. Karena itu airbag rata milik Tinin jadi berguna. Esoknya Tinin yang pulang dari cari buah kaget lihat para kuda habis dicaplok si baby loba. Sejak kejadian itu, si baby loba dia larang minum darah dan harus mulai jadi vegetarian. Si baby loba pun disuapi buah-buahan, bukannya ditelan. Hal itu malah ngubah si baby loba jadi mesin gun. Dalam kuil, Xiaolan ceritakan kalung peninggalan papanya. Papanya sendiri adalah seorang pemburu monster yang mati saat bertugas. Tinin juga cerita tentang papanya yang campakkan dan ninggalin dia bareng para warga desa. Itu sebabnya dia begitu benci papanya. Di saat bersamaan, si baby loba mencuri kain milik Xiaolan. Biarpun si baby loba ini sangat nakal, namun mereka berdua tetap perlakukan baby loba layaknya manusia. Diajarin biarpun ceboknya ke muka orang, ngancurin kain curian dari Xiaolan, mainin orang-orangan kertas, makan buah-buahan, serta menari. Akhirnya mereka tiba di kota Suntien. Dalam perjalanan menuju tempat menjual si baby loba, Tinin makin gak rela setelah lihat kumpulan bocil di jalan. Namun demi cuan apa boleh buat. Baby loba dibawa ke seorang penada bernama Wei Wei untuk dijual.
Wei tahu tentang si Baby ini jadi dia pun coba mainin harga. Sayangnya si Xiaolan juga nggak bodoh dan buka harga yang langsung disetujui Wei. Selagi Wei ambil uang, dia minta si Baby Loba dimasukin ke kerangkeng. Tinin sebenarnya nggak tega tapi dia juga nggak ada pilihan. Sambil pura-pura diajak main, Baby Loba mau dipancing masuk ke kerangkeng sendiri. Tapi Baby Loba malah ikuti kemanapun Tinin pergi. Dengan terpaksa, Xiaolan main sepak aja buat masukin dia ke dalam. 你看，他都哭了。你割破了手指喂他血吃，他当然个，就算他没有，我有。反正人要势不两立，就是应该卖了他。走。Sejak Baby Loba nggak ada, hubungan Tinin dan Xiaolan menjadi dingin karena harus biarkan si Baby menderita di dalam kesepian. Esoknya, waktu lagi di pasar, Xiaolan lihat kain miliknya yang dicuri si Baby Loba. Begitu dia keluarkan, ternyata si Baby membuat siluet dirinya bersama Tinin dan Xiaolan. Lagi sedih-sedihnya, mereka lihat seorang penjual lagi motong Loba. Karena itu, mereka langsung balik ke Wei. Demi dapatkan info keberadaan Baby Loba, mereka pun main mayong. Hebatnya, Tinin yang nggak tahu main malah menang. Jadi Wei bocorkan si Baby Loba udah dia jual ke sebuah restoran bernama Surga. Tahu itu mereka bergegas pergi, tapi Wei ingatkan mereka nggak bakal bisa masuk tanpa kata sandi darinya. Restoran Surga adalah tempat yang dituju Yingying dan suami demi bisa punya anak. Jadi mari kita lihat restoran apakah ini. Selain Baby Loba, ada dua bocil manusia yang di kerangkeng. Apakah mereka menjual daging manusia? Rupanya bukan. Dua manusia itu adalah monster yang lagi nyamar dalam kostum kulit manusia. Berarti restoran ini menyajikan daging para monster. Mendadak datang seorang pria keluarkan mereka dan minta mereka buka kostumnya. Tapi kedua monster bocil ini menolak. Lalu datanglah sang kepala koki bernama Chen Chen yang terkenal jago mengolah monster jadi makanan. Lihat seorang stafnya kesulitan memotong seonggok monster berkulit keras. Dia pun keluarkan golok kembarnya. Dan dia tunjukkan skill kenapa dia layak disebut koki kepala dengan disaksikan live dua monster bocil. Monster sashimi siap dihidangkan. Di saat bersamaan dia ditunjukkan Baby Loba yang Chen tahu adalah monster spesial. Karena itu dia bakal dimasak spesial juga dengan cara dilempar ke dalam kuali berisi minyak mendidih. Malah dianggap kolam renang sama si Baby. Akibatnya Chen mereka diciprat minyak panas sama si Baby Loba. Gak nyerah, Chen coba rebus dalam sebuah pot. Potnya malah pecah dan si Baby Loba melayang ke sana kemari dalam kondisi sehat walafiat. Ditambah pecahan pot tadi berserak ke muka dan badan para anggota dapur. Belum kapok juga, Chen terpaksa keluarkan golok kembar andalan buat motong Baby Loba. Dengan penuh perasaan dia mulai mencincang si Baby sampai bentuknya berubah jadi mirip adonan pizza. Kemudian Baby Loba dimasukkan dalam wadah untuk di steam. Dirasa udah matang, mereka buka dan si Baby Loba anggap cuma lagi sauna. Sakti. Pakai acara disemprot tepung pula si Chen. Merasa udah nggak sanggup nanganin Baby Loba, Chen putuskan untuk resign sebagai kepala koki dan milih live di TikTok dengan modal pakaian minim dan kulit bening. Si Baby Loba sendiri karena terlalu sakti terpaksa mereka sajikan mentah ke para tamu. Di sisi lain, Ceking dan Montok tiba di restoran Surga dan berhasil masuk dengan tunjukkan sesuatu ke penjaga. Kedatangan mereka jelas untuk selamatkan putra mahkota kerajaan monster. Masuk ke dalam mereka disambut Yingying dan gak sengaja ketemu Luokang. Takut ketahuan mereka pun segera pergi. Untungnya Luokang gak pernah ketemu wujud mereka dalam kostum manusia. Dengan sangat lembut Tinin mencolok pegangan pintu yang adalah monster itu. Waktu diminta kata sandi, Tinin asal sebut dan salah semua. Tapi tenang, cukup bermodalkan sepasang blackjack Xiaolan bisa paksa si monster bukakan pintu tanpa perlu kata sandi. Tiba di dalam, Tinin lihat jasad seekor monster yang dia pikir adalah Xiao. Namun, Tante Mo yang terkurung bilang Xiao lagi di dapur. Tanpa pikir, Tinin menuju ke dapur buat selamatkan sohibnya itu. Selain Xiao, di sana juga ada Mamali yang ingatkan mereka akan bahaya. Jeng, si botak gada muncul dan mulai beradu kungfu sama mereka. Dengan dibantu Mamali dan Xiao, Xiaolan berhasil bawa kabur Tinin. Tapi dia menolak pergi karena nggak mau lagi ninggalin sohibnya biarpun Xiaolan ingatkan kalau dia nggak bisa kalahkan botak gada. Mereka niat berpisah jalan sebenarnya, tapi akibat kepleset, Tinin gak sengaja mendaratkan bibirnya ke bibir Xiaolan.
Hal itu seakan membangkitkan jiwa kewanitaan pada diri Xiaolan. Karena itu dia balik buat bantu Tianyin melawan si botak gada. Karena bagi Xiaolan kini Tianyin adalah suaminya. Alasannya adalah kata papa Xiaolan kalau perempuan dicium sama seorang laki-laki itu artinya mereka harus menikah. Ada pula lah aturan macam gitu. Setidaknya kodrat Tianyin dan Xiaolan kembali ke asal. Yang bunting nanti jelas Xiaolan dong. Dah, biarkan mereka urusi botak gada dulu. Botak gada keluarkan ilmu sihir rempah-rempahnya buat nyerang mereka berdua. Rempah-rempah berwujud bola api itu terus mengejar mereka, namun saat berpencar, bola api itu fokus kejar Tianyin. Rupanya botak gada tempelkan suatu jimat yang buat dia dikejar. Jadi Xiaolan buang jimat itu dan gak sengaja nempel ke botak gada. Tianyin ambil kunci kerangkeng dan dikasih ke Tante Mo buat bebaskan warga desa lain. Setelah itu mereka pergi mencari baby loba. Kini Keceking dan Montok di ruang makan utama bersama Tuan Chen. Restoran ini adalah miliknya dan dengan membayar mahal, para tamu disajikan daging para monster dengan berbagai khasiat. Tahu itu daging monster, Ceking dan Montok jelas gak bisa makan karena mereka bukan kanibal. Jadi, sembari menunggu menu spesial berupa baby loba, Ceking dan Montok pun izin ke toilet. Sementara itu, baby loba siap dikirim ke ruang makan dengan lift khusus. Waktu lift naik itulah Ceking dan Montok muncul. Mereka turun ke bawah buat periksa dan berhasil nemuin baby loba. Untuk mencegah lift naik, Ceking dan Montok menahan dengan berat badan mereka. Sialnya, Luokang ketemu kostum manusia mereka, sehingga dia pun melompat ke bawah buat menangkap kedua monster. Biarpun para monster sempat mohon dilepaskan, sebagai seorang pemburu monster, Luokang jelas menolak. Dengan kapaknya dia mengejar kedua monster yang terus mengelak. Waktu mereka gelut itu, baby loba tiba di lantai tujuan. Gak ada yang kedua monster bisa lakukan karena harus meladeni Luokang. Dengan kerjasama yang baik, suami istri beda ukuran ini berhasil menjatuhkan Luokang ke lantai dasar. Di saat bersamaan, tali penahan lift putus dan jatuh mengarah ke Luokang yang gak berdaya. Lihat itu, dua monster putuskan buat selamatkan dirinya. Begitu tahu diselamatkan, Luokang pun senyum longor sambil melamun. Mendadak botak gada bangun dan langsung nyerang Ceking. Gak taunya para monster ditolong oleh Luokang yang merasa berutang budi. Jadi mereka bertiga pun menjadi lawan si botak gada. Selagi mereka gelut, baby loba tiba di ruang makan yang buat kaget semua tamu karena masih hidup. Tuan Chen beralasan kalau baby loba paling bagus dimamam otaknya selagi segar, agar bisa miliki umur panjang dan juga awet muda. Sebelum lubangi kepalanya, baby loba dikasih minum alkohol dulu biar oleng. Di sisi lain, Xiaolan dan Tianyin yang lagi mencari baby loba malah ketemu Nenek Lia. Xiaolan yang dipanggil Tianyin oleh Nenek Lia dipamerkan pedang karatan pusakanya. Nenek Lia klaim pedang itu bakal jadi tajam kalau terkena sejenis darah tertentu yang dia lupa apa namanya. Malas dengar repetan Nenek Lia, Tianyin ajak Xiaolan lanjutkan pencarian. Sebab si baby loba setengah oleng udah siap dilubangi pakai kumbang api. Namun bala bantuan dari orang-orangan kertas datang buat keroyok si kumbang api. Namanya kertas kali hembus auto berserak. Saat itulah Xiaolan dan Tianyin muncul merebut baby loba dan mulai membuat keonaran di ruang makan. Kesempatan itu Tianyin manfaatkan buat selamatkan baby loba. Setelah baby loba selamat, Xiaolan lempar bom asap agar Tianyin bisa kabur daripada cuma jadi beban di sana. Xiaolan yang coba melawan dalam kepulan asap malah berakhir terkurung dalam angin ciptaan pengawal Tuan Chen. Tapi slow, Nenek Lia datang buat bantu. Gak disangka Nenek Lia adalah pemburu monster level 10, di mana hanya ada 3 pemburu dalam sejarah yang sampai di level paling tinggi itu. Nenek Lia cerita, suami dan anaknya adalah mantan petinggi biro pemburu monster, sedangkan cucunya si Tianyin adalah beban keluarga. Merasa jago, Nenek Lia bersiap buat tolong Xiaolan. Rupanya kalah dengan mudah. Ternyata koin-koin itu milik suami dan anaknya dulu yang berjumlah total 11. Intinya nenek peyot ini nggak ada jago-jagonya. Dengan 2 sandera di tangan, Tuan Chen minta Tianyin serahkan baby loba. Kalau enggak, dia bakal bunuh satu persatu para sandera. Dengar itu, Tianyin pun keluar dengan persiapan tentunya. Apakah itu? Yakni machine gun baby loba. Bahkan durian bisa muat di mulutnya. Banzai! Habis amunisi, reload dulu dengan kasih makan buah lagi, lalu tembak lagi. Sayangnya mesin gun baby loba malah nge-gym karena mulutnya capek. Tuan Chen yang pikir udah aman gak sadar kalau wajahnya terluka. Rupanya satu persatu kostum kulitnya terlihat yang menandakan dia juga adalah monster. Dia gak ketahuan selama ini karena pakai kostum kulit yang berlapis. Monster dengan jamur ini akhirnya mengamuk karena penyamarannya udah ketahuan. Dia yang awalnya mini berubah jadi gaban dan menghajar semua orang di hadapannya.
Para pemburu monster yang ada di sana juga bukanlah lawannya sama sekali. Lalu nenek Lia maju dengan jurus terbaiknya yang dinamakan pijak kaki. Jelas dihantam sampai encok dong si nenek. Sedangkan monster terbang mini Tuan Shen memilih kabur karena kedok mereka udah kebongkar. Kemudian Xiaolan beraksi dengan pecutnya, namun si monster ini terlalu kuat. Tianyin yang bantu juga nggak mempan dan muncullah baby lobak dengan senjata pisangnya. Sekali hembus, pisang itu menghantam Tianyin hingga terpental ke arah nenek Lia. Momen itu nenek Lia manfaatkan buat serahkan pedang karatan pusaka keluarga mereka. Lihat si monster jamur nggak bisa dilawan siapapun. Dengan modal pedang karatan, Tianyin coba melawan. Namun kematian Tianyin membuat Xiaolan mengamuk dan menerjang ke arah monster jamur. Baby lobak juga begitu sedih lihat papanya nggak bernapas lagi. Dia naik ke badannya buat mencabut pedang karatan itu sampai melukai jarinya. Walau begitu, dia berhasil mencabut pedang itu dari dada Tianyin. Mari kita pura-pura kaget, sebab darah baby lobak lah media yang bisa mengembalikan bentuk asli pedang pusaka keluarga Tianyin. Gak cuma itu, ibarat Thor dan palunya, Tianyin pun hidup kembali. Sehingga inilah yang terjadi. Di tempat terpisah, Luokang bersama dua monster berhasil kalahkan botak gada. Karena hal itu mereka bertiga resmi menjadi sohib. Setelah monster jamur itu mati, nenek Lia serahkan koin level pertama pemburu monster peninggalan papanya. Tapi Xiaolan ingatkan, sekali dia terima koin itu artinya dia adalah seorang pemburu monster. Tanpa ragu, Tianyin terima koin itu dan resmi menjadi seorang pemburu monster. Di momen itu, nenek Lia lihat monster terbang mini mau kabur, jadi dia pun kembali mengejarnya dengan penuh semangat tanpa takut encoknya kumat. Sementara itu, Ceking dan Montok yang tiba di ruang makan pikir kalau baby lobak udah dimakan. Gak taunya dia dibawa pergi bersama warga desa Yongning untuk tinggal bersama. Karena kini Tianyin adalah seorang pemburu monster dan harus menjalankan tugasnya. Jadi dia gak bisa bawa si baby lobak. Setelah ucapkan kalimat perpisahan, Tianyin ingatkan baby lobak kalau mulai sekarang namanya adalah Wuba. Wuba sebenarnya gak mau pisah sama Tianyin. Dengan terpaksa Tianyin membentak untuk mengusirnya sampai membuat api dari pedang. Hal itu ingatkan dia di masa papanya dulu ninggalin dia. Kini dia ngerti, apa yang papanya dulu lakukan adalah untuk melindungi Tianyin. Sama halnya dengan Wuba yang sedih terpaksa pergi bersama para warga desa. Lihat Wuba, Tianyin janji hanya akan memburu para monster yang jahat. Tamat. Sebuah film monster asal negeri tirai bambu. Dengan CGI yang gak terlalu Hollywood, mereka bisa ciptakan karakter yang lumayan unik. Sayangnya gak ikonik. Beda ya. Menurut aku pribadi, baby lobaknya tuh gak lucu, cuma diselamatkan suaranya yang gemesin doang. Malah aksi Ceking sama Montok yang memorable. Artis lawas gokil yang meranin soalnya. Sampai sini aja lah film monster kali ini. Sampai jumpa di video-video lainnya dari FDJ. Thank you for watching and happy